Halo Sobat Tani, kami dari kelompok Tani Cisoka Makmur Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan ingin berbagi pengalaman. Di Indonesia, ada banyak jenis tanaman kopi yang mampu dibudidayakan secara sempurna. Lain spesies jenis kopi, lain pula cara melakukan perawatan baik dari pembibitan hingga tanaman kopi siap berbuah. Perawatan tanaman segala jenis kopi baik Robusta dan kopi Arabica sebenarnya gampang-gampang sulit. Sulitnya jika kita belum mengetahui teknik serta cara melakukannya, dan hal apa saja yang perlu dilakukan. Kali ini kami akan membahas bagaimana cara merawat tanaman kopi Arabica yang tepat. Pohon kopi Arabica yang dirawat dengan benar, tentunya dapat tumbuh dengan normal. Tanaman tersebut juga mampu menghasilkan buah dalam kapasitas yang optimum dan berkualitas tinggi. Bagaimanakah tata cara merawat tanaman kopi Arabica agar membuahkan hasil yang maksimal? Tanaman kopi Arabica wajib dipelihara secara intensif dengan metode yang tepat. Pada prinsipnya, bentuk-bentuk perawatan tersebut meliputi pemberian pupuk, pengaturan air, pembersihan gulma, pemangkasan tanaman, serta pemberantasan hama dan penyakit. Adapun beberapa cara merawat tanaman kopi Arabica yang tepat sebagai berikut. Cara 1. Pemberian pupuk pemupukan pada tanaman kopi Arabica sebaiknya dilaksanakan pada awal musim penghujan, di mana kondisi tanah sedang lembab dan temperaturnya sekitar 25-27 derajat Celcius. Pupuk yang digunakan wajib mengandung nutrisi seimbang yang dibutuhkan oleh tanaman kopi seperti nitrogen, fosfat, dan kalium. Pemberian pupuk dilakukan dengan menyebarnya dalam jarak setengah meter tepat pada akar yang membutuhkan. Dosis pupuk perlu disesuaikan dengan jadwalnya. Cara 2. Pengaturan air secara alamiah. Tanaman kopi Arabica menyukai media tanam yang cukup lembab dan banyak mengandung air. Ada baiknya penanaman dilakukan di daerah yang mempunyai curah hujan tinggi sekitar 40-59 inci per tahun. Pengaturan air dilakukan dengan mengatur saluran irigasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan kebutuhan air setiap tanaman terpenuhi. Pada saat membentuk bunga, tanaman kopi juga perlu disiram setiap hari untuk memaksimalkannya. Cara 3. Pembersihan gulma-gulma adalah semua tumbuh-tumbuhan selain tanaman kopi yang hidup di area lahan budidaya. Keberadaan gulma ini menyebabkan persaingan dalam memperoleh bahan makanan yang terkandung di dalam tanah. Akibatnya pupuk yang telah kita berikan pun tidak bisa diserap sempurna oleh tanaman kopi sehingga menyebabkan pertumbuhannya menjadi terhambat. Gulma yang hidup di lahan kopi harus dibersihkan dengan rutin minimal setiap seminggu sekali. Cara 4. Pemberantasan hama dan penyakit. Ada begitu banyak hama dan penyakit yang senang menyerang tanaman kopi Arabica. Tidak hanya mewabah pada buah kopi, bagian lain dari pohon kopi seperti akar, batang, ranting, daun, dan bunga pun bisa dijangkiti oleh hama dan penyakit ini. Pengendalian terhadap hama dan penyakit yang merusak tanaman kopi bisa dikerjakan menggunakan metode alami ataupun kimiawi. Cara 5. Pemangkasan tanaman bertujuan untuk menciptakan cabang-cabang baru, meningkatkan produktivitas tanaman, serta membentuk strukturnya agar seimbang. Selain itu,
Pemangkasan pun bermanfaat pada kondisi lahan yang dapat menerima sinar matahari dengan optimal dan mencegah terbentuknya sarang bibit penyakit. Pemangkasan ditujukan pada bagian cabang atau ranting yang cukup tua dan tidak menghasilkan serta cabang balik. Nantinya dari cabang, ranting yang telah dipangkas tersebut akan tumbuh 2-3 gerombol buah kopi. Demikianlah tata cara pemeliharaan perkebunan kopi. Semoga bermanfaat, dan terima kasih. Channel New Om Mantri Vindara melaporkan dari Cisoka Makmur.